여기저기 웃는 것도 정말 많이 가는 건 여전하네. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul Positively Yours. Kayaknya seru sih. Gimana reviewnya? Ini dia. Bye Mimin. Jang Hee-won adalah seorang manajer yang bekerja di sebuah perusahaan bir di mana dia itu sering banget menyambung-nyambungkan bir dengan makanan tertentu, tapi itu recommended banget dan juga setiap temuan dia tentang bir dan juga menyatukannya dengan yang lain itu selalu bagus. Tapi masalahnya walaupun dia ada umurnya dewasa, tapi dia memutuskan untuk tidak mau menikah karena alasan tertentu. By the way, di malam itu pas dia di tempat acara, dia malah bertemu sama bosnya dia. Lalu biar nggak ketahuan kalau misalkan dia ada di sana, kebetulan dia bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Kang Do-jun. By the way, Kang Do-jun ini adalah seorang anak dari konglomerat, pokoknya orang kaya banget gitulah. Tapi dia juga memutuskan untuk tidak mau menikah juga karena dia mau fokus dengan dirinya sendiri dan juga karir, dan lebih tepatnya sih dia nggak mau menikah gara-gara dia ada trauma di masa lalunya. Apakah traumanya? Nanti kita ceritain. Kebetulan Do-jun ke acara itu bersama dengan sekretarisnya dia yang bernama Sekretaris Go. Nah, sekretarisnya ini tuh entah kenapa sering banget sesak berak, jadinya dia izin sebentar mau ke toilet. Terus tiba-tiba saat itulah Hee-won itu malah menggandeng Do-jun dan juga bertindak seolah-olah bahwa Do-jun adalah pacarnya dia. Terus Do-jun tuh gak nyaman banget, ditambah lagi Hee-won ini membuat masalah yang lain ketika dia mau ngambil minum, malah minumnya ditumpahin ke bajunya Do-jun. Gara-gara itu Do-jun marah banget sama Hee-won dan dia itu emosi jiwa banget. Setelah itu dia memutuskan pulang dan baju yang dikasih sama sekretarisnya itu benar-benar unyu-unyu banget berwarna kuning dan motifnya kayak gitu pula. Malah kesenangan tuh sekretarisnya ngejekin Do-jun. Hee-won juga cerita sama teman baiknya yang bernama Hwang Miran. Jadi dia cerita apa yang terjadi di pesta tersebut, bagaimana Do-jun itu marahin dia. Terus si Miran ini nanya, udah gimana kalau misalkan kau itu cari pacar aja, kamu tuh berkencana aja gitu loh. Jadinya untuk menghilangkan rasa suntuknya Hee-won, dia mengajak Miran untuk minum berdua sebanyak-banyaknya pada malam itu. Karena kebetulan si Hee-won nih gitu-gitu tahan banget, dia minum sebanyak yang dia mau. Ya udah beneran dong, mereka berdua itu minum banyak banget pokoknya. 뽀뽀가시 없어. 알았어. 영아, 2차 가야지. Oh ya, by the way, ini adalah kedua orang tuanya Do-jun. Ibunya itu udah mendesak banget sama ayahnya untuk segera menikahkan anak mereka si Do-jun. Cuma masalahnya kata ayahnya, udahlah biarin aja, ntar dia kalau mau nikah nikahnya itu dia, katanya gitu. Tapi mamanya ini tetap aja mendesak. Dan ketika mereka ngobrolkan asik-asik, tiba-tiba aja ada Han Jung-eum yang datang, dimana dia menganggap bahwa orang tua Do-jun ini adalah sebagai mertuanya dia. Tapi masalahnya dia ini itu jahat kepada mereka karena sesuatu hal terjadi di antara keluarga ini di masa lalu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, Do-jun itu kenapa dia nggak mau menikah itu gara-gara dia itu sempat mengalami kejadian yang naas banget sama sahabatnya. Dia di mana pas mereka mendaki, sahabatnya terjatuh yang dia anggap bahwa dirinya lah yang menjatuhkan temennya itu. Dan si perempuan tadi itu adalah ibunya dari sahabatnya. Terus kan ini adalah kantornya Jang Hee-won, di mana orang-orang ini adalah anggota-anggotanya dia. Pokoknya mereka semua itu super duper asik banget orangnya. Tapi mereka kan memiliki ibu bos besar yang ya cerewet banget sama mereka. Apalagi ketika mereka meeting, apalagi pas ada yang salah itu kan dibelain semua sama Hee-won, di backup sama dia semua sebagai seorang manajer. Tapi bosnya begitulah. Nah setelah itu kan dia mau cerita tuh sama sahabat dekatnya lagi yang cowok selain Miran, yaitu bernama Cha Min-wook. Dimana sebenarnya Hee-won ini juga menaruh sedikit perasaan kepada Cha Min-wook, dimana mereka tuh temenan udah lama banget dari SMP. Jadi waktu itu ada kejadian pas Min-wook mengobatin kakinya Hee-won yang terluka. Dari situ tuh Hee-won sebenarnya udah cinta dan juga suka banget sama Min-wook. Cuma Min-wook pun ada menaruh perasaan, tapi maksudnya mereka berdua tuh ngira bahwa di antara mereka tuh gak suka gitu ataupun cinta sebelah tangan. Tapi ternyata kan kagak gitu.
Alhasil sampai besar mereka berdua saling menahan perasaan satu sama lain karena tidak pernah ngebahas itu, mungkin karena mereka takut nanti persahabatan mereka rusak kalau misalkan mereka itu mengutarakan perasaan masing-masing, terus memutuskan pacaran dan pas putus itu pasti bakal jadi asing banget. Jadinya ya udah, mereka memutuskan untuk berteman aja dan mencoba untuk menahan perasaan mereka masing-masing. 나 송 과장입니다. Sementara itu, ini adalah pamannya Dujun yang bernama Kang Muyong. Jadi dia itu mencoba untuk memperkenalkan bos yang bakal dia angkat ataupun atasan yang bakal diangkat di kantor mereka. Tapi Dujun gak mengizinkan itu. Katanya dia punya kandidat lain dan bakal memindahkan orang lain juga sesuai dengan apa yang sudah dia atur. Nah setelah itu dia pergi menemuin ayahnya, di mana tiba-tiba banget nih Dujun tuh dipindahin sama ayahnya ke perusahaan bir, di mana dia tuh bertindak sebagai direktur di sana. Dan nantinya itu berarti dia bakal naik jabatan dari posisinya yang sekarang. Jadinya dia itu sebagai presidir bukan sebagai direktur pelaksana lagi. Oh iya, Jang Hee-won kan yang tadi aku bilang bahwa dia itu suka sama Min-wook. Jadi dia mencoba untuk mengirimkan pesan sama Min-wook, tapi kagak dibalas. Jadi dia tuh bingung dong, karena kan dia mau ngasih makanan juga sama Min-wook sebenarnya. Udah ada dibeliin makanan kesukaan Min-wook kebetulan. Nah, karena Minuk gak balas, dia pergilah ke rumah si Miran. Malah ngeliat Miran sama Minuk di sana. Bahkan mereka itu kisse, apa nggak sakit hati kali tuh si Hee-won kan. Akhirnya dia pergi dari sana dan duduk sambil menangis di halte yang kebetulan juga itu hujan deras banget. Dan tiba-tiba saus makanannya tumpah di celananya. Setelah itu dia juga kena cipratan mobil yang ternyata itu adalah mobilnya Dujun. 어떻게 나한테 그럴 수가 있어요? Terus Hyun menghampiri mobil itu dan meminta pertanggungjawaban karena kan dia tuh lagi sedih banget, udahlah jatuh tertimpa tangga pula ya kan. Terus karena pening kan si Dojun akhirnya memberikan si Hyewon nih sebuah cek sekitar 1 juta won. Terus Hyewon yang awalnya nangis tiba-tiba kayaknya aku beruntung dah hari ini katanya gitu. Terus kan keesokan harinya Hyewon ini kan bad mood banget, jadi nggak ada yang berani ngajak dia ngomong satu orang pun di kantornya dia. Jadi untuk menaikkan moodnya dia mencoba untuk mengobservasi bir di sebuah tempat, ada sebuah tempat gitu birnya baru aja launching. Jadi dia ke sana untuk minum bir sambil observasi seperti yang aku bilang tadi kan. Nah kebetulan di tempat tersebut juga ada Dujun sama sekretarisnya dia. Jadi mereka berdua itu juga observasi bir ke sana karena kebetulan kan Dujun tuh udah dipindahin nantinya sebagai presidir di perusahaan bir milik ayahnya. Kebetulan dia melihat Hyewon di sana dan dia ingat dia sama Hyewon tuh pernah jumpa di pesta yang kemarin itu. Nah, sekretarisnya Dujun kan sak berak lagi, jadi dia pergilah berak ke sana. Terus si Hyewon ini disampaikan sama Dujun dan ditunjukin tuh sama Hyewon, minum bir tuh yang bener kayak gini, miringin 45 derajat, terus isi 70%, 30%-nya lagi itu nanti kok isi setelah itu. Terus selesaikan dengan memakan popcorn karamel. Ya udah dicobalah sama Dujun dan ternyata dia suka banget. Nah karena kebetulan dia bakal kerja di perusahaan bir, jadi dibilang sama Hyewon, kayaknya kita cocok nih, yuk diskusi tentang bir. Terus mereka diskusi dan juga minum banyak banget percobaan-percobaan yang dibuat sama Hyewon dan semua rata-rata cocok sama Dujun, surprisingly banget kan. Dan dia bilang sama si Dujun bahwa dia itu emang ratunya bir. Terus tiba-tiba di sana itu tuh kebetulan ada perlombaan gitu untuk memasukkan bola basket ke keranjang, di mana nanti bakal mendapatkan mesin kopi. Jadi Hyewon tuh pengen banget kan. Dan kebetulan manajernya Dujun tuh masih sak berak bolak-balik. Ya udah, akhirnya Dujun menuruti permintaan Hyewon untuk mencoba permainan tersebut. Dan dia membuktikan bahwa dia itu kayaknya bakal bisa sesuai dengan yang dibilang sama Hyewon. Ya udah, prepare lah Dujun kan, dia menggulung lengan bajunya. Situ Hyewon tuh mulai terkesima dengan otot-ototnya Dujun. Apalagi keahlian Dujun memasukkan bola ke keranjang itu benar-benar luar biasa banget. Cuma masalahnya orang yang menjadi lawan mereka tuh curang banget. Dia membuat cahaya ke matanya Dujun sehingga Dujun tuh nggak bisa ngelihat dan akhirnya mereka malah kalah. Terus Dujun bilang nggak bisa tuh, curang tuh. Tapi MC-nya bilang nggak ada yang curang, pokoknya di layar kalian kalah katanya gitu kan. Terus diambil sama Dujun tuh hadiahnya, dibawa lari sama dia sama Hyewon. Ya udah, mereka berdua lari membawa hadiah tersebut dan pas sampai kalian tahu dikira sama mereka kan tuh mesin kopi ya. Pas dicek ya kan, pokoknya happy kali ya si Dujun tuh, udah jarang banget dia tuh senyum, tapi sama Hyewon dia bisa senyumnya kayak gitu. Pas mereka cek ternyata hadiahnya boneka, bukan mesin kopi. Ya udah kata Hyewon, ya udahlah ya, nggak apa-apa, aku suka ke bonekanya katanya. Terus mereka duduk lagi berdua ngobrol sambil minum lagi.
wah mereka berdua benar-benar orang yang kuat banget minum nih ceritanya guys. Dan ketika Dujun mau ngebuka minumnya dia kan, itu tuh keluar airnya banyak dan muka mereka berdekatan. Karena udah mabok ya kan, akhirnya mereka berdua ya langsung terbawa suasana dan akhirnya Kise sampai ke hotel tuh, dibawa sama Dujun ke rumahnya dia, apartemen yang mungkin ya. Nah udah mereka berdua langsung melanjutkan ke next step dan juga main tepuk tangan gitu guys. Sampai pagi lah mereka main. Pokoknya kalian lihat lah yang versi fullnya tuh lebih hot banget, vacuum cleanernya sampai sedot-sedotannya luar biasa ya guys ya. Oke, keesokan harinya terbangunlah si Hiwon kan. Terus ditengok dia, loh kok si Dujun samping, pas dia tengok bajunya, loh kok bahaya nih katanya kan. Ya udah pergilah dia kabur dari sana sebelum si Dujun dibangun. Terus pas dia tengok ada kalung gitu yang dia kira itu tuh mungkin untuk istri atau calon istrinya Dujun. Jadi dia kira Dujun nih udah punya pasangan kan. Ya udahlah, dan dia sebelum pergi tuh meletakkan uang yang pernah dikasih sama Dujun waktu itu. 예쁘잖아요. By the way, si berondong ini adalah namanya Pak Lee, yang dulunya adalah orang yang dekat banget sama Jung Om, ataupun orang yang jahat sama Dujun ya. Jadi dia itu datang ke sana untuk memberikan pelajaran sama si ibu-ibu yang merebut berondongnya dia. Jadi dia bawa tuh palu Thor ya kan, dia hancurkan tuh barang-barang yang ada di sana untuk memberikan pelajaran sama Pak Lee ini, karena sudah memilih ani-ani yang lain. Terus kan pas Dujun udah bangun kan, dia tengok loh kok ada cek yang pernah aku kasih sama si Hiwon ya. Ya udahlah, terus si sekretarisnya nelpon, kok ku teleponin 10 kali lebih ku baru ngangkat sekarang. Dan heran lah Dujun, dia kan biasanya nggak tidur nyenyak, tapi kok tiba-tiba sekarang tidur nyenyak banget gitu loh. Ya udah, dia keluarlah dari tempat itu dan berpapasanlah dia dengan si Jung Om. Tapi dia kelihatan banget kayak malas banget sama si Jung Om ini. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Jung Om ini adalah ibu dari sahabatnya Dujun, dan dia menyalahkan apa yang terjadi kepada anaknya. Itu semuanya pokoknya salahnya si Dujun. Nah gara-gara itulah Dujun gak berani menikah dan juga gak berani bersalaman, karena dia ngerasa bersalah dari tangannya yang melepaskan tangan temennya pada waktu itu. Oh ya, si Jung Om ini minta sama sekretarisnya untuk mencari tahu sama siapa Dujun tadi malam. Oke lah, Hiwon itu kan kayak stres sekali, dia bingung apa yang terjadi ntar kalau misalkan Dujun tuh beneran mau nikah gitu kan. Tapi di samping itu proposal yang diajukan untuk perusahaannya dia tuh disetujuin, dan akhirnya dia melakukan percobaan beberapa bir dan juga meeting dengan serius bersama dengan rekan timnya dia. Ya begitu juga dengan Dujun, dia juga menikmatin hari-harinya seperti biasa, dan dia juga melakukan meeting sama rekan-rekannya terkait dia bakal menjadi presiden sebuah perusahaan bir kan. Nah di hari ke-20 setelah mereka main tepuk tangan, Hiwon tuh disetujuin tuh racikan birnya dia sama bosnya. Ya udah, setelah itu kan dia ngerasa nggak enak nih, perutnya kayak kram gitu dan juga mual. Dia pergi ke apotek dan dia kasih tau lah ciri-cirinya, dan dibilang sama apotekernya kayaknya kamu tuh hamil deh katanya gitu. Padahal dia sempat diagnosa rahimnya itu tuh lemah sehingga dia tuh bakal susah punya anak. Tapi kok ini kayak top tier kali si Dujun kan. Dan pas dicek sama dia dan juga Miran, ternyata beneran dong Hiwon nih mengandung anaknya Dujun. Aduh. Ya udah, keesokan harinya dia cek lah ke rumah sakit dan bener dong dikonfirmasi sama dokternya bahwa dia itu beneran sedang mengandung. Dia ceritain lah ciri-ciri cowoknya sama si Miran, terus Miran menoleh ke samping kan, kok kayaknya itu mirip yang kau ceritain. Dan kebetulan dia sama perempuan yang ternyata itu adalah satu timnya sama si Hiwon. Dia kira anak itu adalah pacarnya ataupun tunangannya Dujun, ternyata itu adalah keponakannya dia. Pas kali pula suster bilang, ini ketiga nih hasil USG-nya. Terkaget lah si Dujun. Oke, kita flashback sedikit ke H-7 sebelum mereka bertemu di rumah sakit tadi. Jadi Dujun ini sebenarnya juga bingung kenapa dia itu kok tidurnya itu bisa lebih nyenyak ketika dia setelah bersama Hiwon. Lalu dia konsultasi lah sama psikolog, tuh psikolog bilang mungkin gara-gara itu. Jadi emang kamu tuh kayaknya harus bersama deh sama dia gitu kan. Ya udah, dia ceritain juga sama sekretarisnya. Jadi mereka tuh mencari seseorang tuh, mencari-cari Hiwon. Jadi dia itu dari H-7 sampai H-2 sebelum ketemu sampai hari H dia tuh nyari-nyari Hiwon, cuma nggak pernah jumpa sama sekali. Hingga akhirnya dia itu mengingat-ingat kembali kejadian yang pernah dia bertemu sama Hiwon. Ternyata mereka tuh udah bertemu sebanyak
3 kali. Nah disitulah dia sadar bahwa kok bisa, apakah ini kebetulan ataupun kayak mana gitu kan. Dan dia tuh bener-bener kayak pengen banget ketemu sama Hee-won untuk berbicara lagi berdua. Nah pada waktu itu, pada hari H, dia itu bertemu sama si keponakannya. Jadi keponakannya itu kan dikasih dia hadiah kalung. Jadi kalung itu untuk keponakannya, bukan untuk siapa-siapa dia. Setelah itu dia minta tolong si keponakannya diantarkan ke rumah sakit dan bertemulah dia sama Hee-won di sana. 지겠습니다. 네? 우리 결혼합시다. Pas dia udah tahu Hee-won tuh mengandung anaknya, dia bilang sama Hee-won, aku bakal bertanggung jawab dan mengajak Hee-won tuh untuk menikah. Terus tiba-tiba baru berapa detik kan berubah lagi tuh pikiran dia, langsung dia bilang kayaknya aku gak ada ngomong kayak gitu deh. Dan itu membuat Hee-won tuh kayak ngerasa ini orang kok pelin-pelan banget gitu. Dan akhirnya Hee-won bilang sama si Do-jun, udah kayaknya aku butuh waktu berpikir deh. Dan intinya aku tuh juga nggak mau tuh sama kamu, katanya gitu. Lalu Hee-won pergi untuk minum, cuma kan dia kagak bisa. Tiba-tiba dia datangilah dia sama Jung-eum. Dan si Jung-eum bilang dia tahu kondisinya Hee-won itu ya kalau nggak sakit parah mungkin lagi mengandung. Dan Hee-won kaget kok bisa tahu. Terus ceritalah si Jung-eum bahwa dia itu dulu pernah punya anak di usia muda banget, 22 tahun. Jadi emang dilema banget sih, dan kondisinya mirip banget sama si Hee-won ini. Sama-sama mengandung di waktu mereka itu belum sah menikah. Jadi dia bilang sama Hee-won, ya kalau aku saran aku sih ya udah pertahanin aja lah gitu. Jadi seolah-olah itu kayak seorang malaikat yang memberikan saran-saran yang baik sama Hee-won. Tapi tanpa sepengetahuan Hee-won, ternyata dia udah tahu kalau misalkan cewek yang sama Do-jun pada malam waktu itu adalah Jang Hee-won, dan sengaja menyelidikinya dan juga mengikutinya untuk berbuat jahat sama Do-jun dengan memanfaatkan Hee-won. 집에는 잘 들어가셨습니까? Terus sebenarnya kan Hee-won tuh sempat mengirimkan pesan sama Do-jun, dia nanya Do-jun tuh pulang dengan selamat ataupun enggak, cuma Do-jun malah nyuekin si Hee-won. Terus dia teringat sama temennya, karena kan dia bingung memutuskan mau nikah ataupun enggak. Jadi dia itu sama sahabat itu emang akrab banget, super duper akrab, dan juga pada waktu itu mereka membicarakan tentang pernikahan. Ya tapi karena sebuah musibah jadinya Do-jun tuh ngerasa bersalah banget sama temannya sampai sekarang, makanya tuh bingung banget apakah dia memutuskan untuk tetap menikah atau tetap tidak. 삼촌 제정신이야? Gak lama dari itu datanglah keponakannya Do-jun dan dia marah-marah sama Do-jun karena Do-jun tuh dia suruh bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan dengan Hee-won. Dan keponakannya gak mau kalau misalkan Do-jun tuh memutuskan gak menikah gara-gara keponakannya ini, karena keponakannya menganggap bahwa Do-jun tuh gak mau menikah itu gara-gara keponakannya. Cuma masalah utamanya gak tahu apa ya, kenapa dia anggap begitu. Terus kan keesokan harinya pas di kantor, kebetulan kan ke kantornya Hee-won tuh ada program untuk pergi ke Jerman gitu. Salah satu anggota perusahaan mereka yang ternyata yang terpilih itu adalah Hee-won. Cuma dia bingung apakah dia berangkat ataupun enggak, karena kan dia sekarang bakal ada bayi. Dan dia juga bingung karena tabungannya juga kagak cukup untuk pergi ke sana. Pokoknya serba dilema banget lah dia. 나 결혼하려고. Sementara itu Do-jun akhirnya memberitahukan sama sekretarisnya, kayaknya dia memutuskan untuk menikah. Kaget lah sekretarisnya kan, loh kok bisa, katanya gitu. Jadi kata Do-jun, ya tiba-tiba aja, dan dia juga menceritakan bahwa dia tidur sama seorang wanita dan kebetulan wanita itu mengandung anaknya dan dia rasa dia harus bertanggung jawab atas itu. Dan gara-gara itu dia memutuskan untuk menikah gitu. Keponakannya Do-jun itu menghampiri Hee-won dan juga memberikan dia susu hangat karena kan Hee-won tuh gak bisa minum bir karena dia lagi mengandung. Terus dia ceritakan tentang pamannya, dia minta tolong sama Hee-won untuk memaklumi pamannya karena pamannya aslinya itu baik banget, cuma dia memutuskan gak menikah karena mereka tuh ya dianggap karena gara dia gitu, cuma nggak tahu apa masalahnya. Kata keponakan Do-jun, ntar si Hee-won ini bakal tahu sendirinya. Nah pas Hee-won keluar dari toilet kan, dia malah melihat Do-jun kok ada di kantornya dia. Dia tarik lah si Do-jun, terus dia tanya apa tujuan Do-jun datang ke kantornya dia. Belum juga Do-jun tuh menjelaskan, dikira sama Hee-won Do-jun nih mau menyelidikin latar belakangnya si Hee-won, padahal sebenarnya kagak coy. Jadi karena kebetulan mereka bertemu, Do-jun tuh membicarakan tentang tanggung jawabnya untuk menikahi Hee-won. Cuma Hee-won bilang, kau pikir aku mau nikah sama kau? Enggak ya, katanya gitu. Terus kata Do-jun, yaudahlah kita buat kontrak aja nikah. Nah makin emosi jiwa lah si Hee-won kan. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke ruangan itu. Panik lah si Hee-won, dia bilang sama Do-jun, udah kok diam aja. Dan posisi kayak gini, deg-deg ser banget tuh mereka. Sementara itu, sekretarisnya Do-jun dan nyariin tuh kemana nih si Pak Presdir nih. Dan juga bosnya Hee-won yang ternyata yang mau masuk ke ruangan itu karena mereka mendengar sesuatu.
Kaget lah mereka kan, terus mereka bilang, maaf Pak Presdir. Disitulah Hiwon tahu kalau Dojun adalah Presdir di perusahaan tempat dia bekerja. Dan langsung disindir lah tuh sama Dojun si Hiwon kan, tuh aktifin HP kamu kan bagus-bagus aja tuh, balas pesan aku dan juga angkat telepon aku, katanya gitu sama si Hiwon. Berarti tadi aku revisi ya, yang ngechat si Hiwon tuh Dojun ya, bukan Hiwon yang ngechat Dojun. Oh ya, kayaknya sekretarisnya Dojun jatuh cinta nih sama bosnya Hiwon. Aduh, bahaya banget nih ya kan. Oke, akhirnya sekretaris si Dojun tuh tahu dan juga ngeh bahwa perempuan yang dimaksud Dojun adalah Hiwon. Tapi Dojun bilang, udahlah ntar kita bicarain. Cuma masalahnya si sekretaris ini penasaran banget, jadi dia tanya Dojun tuh gimana ceritanya dan bagaimana kronologisnya, katanya gitu. Cuma Dojun bilang udahlah nggak apa-apa, intinya aku memutuskan untuk bakal tetap bertanggung jawab dan juga menikah dengan Hiwon. Ya otomatis karena sekalian teman dekatnya Dojun, sekretarisnya sangat-sangat mendukung idenya Dojun. 숨기고 꼬신 여자들이 얼마나 많겠냐? 하긴. Malamnya Hiwon bertemu sama Miran, ya ngobrol biasa, dan sebenarnya Hiwon tuh nanya sama Miran apakah ada hal yang Miran tuh nggak mau cerita sama dia tentang kisahnya Miran sama si Minwook, cuma Miran kan nggak ngeh tentang hal itu. Terus dia nanya sama Hiwon, terus kok kayak mana? Itu anak mau kupertahankan atau kayak mana? Jadi Hiwon bilang, nah itu aku bingung banget. Terus dia cek HP-nya, ternyata besok tuh hari ulang tahun ibunya. Ya udah, pergilah dia besok ke rumah ibunya. Cuma masalahnya ibunya ini nyambut dia dengan sangat-sangat tidak baik. By the way, Hiwon nih orang tuanya bercerai waktu dia kecil karena ibunya menganggap bahwa Hiwon itu adalah yang menyebabkan hidup ibunya hancur karena mendapatkan laki-laki seperti ayahnya. Gara-gara itu Hiwon tuh kesel sama ibunya dan bilang ya bukan salah dia dilahirkan, cuma ibunya bilang ya gara-gara kau kulahirkan, harusnya kau gak kulahirkan, gara-gara kau hidupku hancur, semua impianku hancur, katanya gitu kepada Hiwon. Terus Hiwon bilang sama maknya, by the way aku tuh mengandung. Nah disitulah ibunya marah banget sama Hiwon karena dia menganggap nanti Hiwon ini bakal sama kayak dia. Cuma Hiwon membuktikan, kata dia, tenang aja, aku tuh bakal berbeda sama kau, kata Hiwon gitu. Terus dia pergi dari sana sambil emosi jiwa. Nah kebetulan karena emosi Hiwon ini masih memuncak banget, dia mampirlah ke sebuah rumah sakit ataupun klinik gitu. Dia menanyakan tentang kandungannya dan ditanya tuh sama si dokternya, karena kan dia susah hamil tuh. Jadi ini kayak keajaiban banget, karena kalau misalkan digugurin itu tuh bakal susah nantinya dia ke depannya dapat anak lagi. Tapi karena Hiwon masih emosi pada saat itu, dia bilang kayaknya aku mau menyingkirkannya deh, katanya gitu. Sepulang dia dari sana, tiba-tiba dia disamperin sama Cha Minwook. Terus Minwook tuh bertanya apa yang terjadi sama Hiwon, tapi Hiwon tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan dipeluk sama Minwook sambil ditandangin sama dia. 뭐 이미신? Setelah Hiwon tenang, kaget lah si Minwook kan pas dia cerita, apa kok itu mengandung gitu kan. Terus dia marah banget dan bakal meminta si cowok itu bertanggung jawab. Kata Hiwon, udah gak apa-apa, aku gak anak kecil lagi kok, katanya gitu. Terus Hiwon mengalihkan pembicaraan dengan nanya hubungan Minwook dengan Miran. Terus Minwook cerita, kok salah paham? Ya udah diceritain lah sama si Minwook. Ternyata waktu itu Miran tuh pada malam itu lagi mabok dan dibeliin makanan sama Minwook kan, yang dimasak sama Minwook sendiri juga. Jadi si Miran ini kesenangan dan saat itulah dia tiba-tiba nge-kiss Minwook dan juga menyatakan perasaannya sama Minwook. Dan Minwook bilang sama Hiwon, hari itu dia langsung menolak cintanya Miran. Jadi dia ceritain sama Hiwon karena sebenarnya dia suka sama Hiwon, cuma Hiwonnya nggak nyadar. Begitu juga dengan Hiwon ya. Terus ya Minwook nanya sama Hiwon apakah dia mau mempertahankan kandungannya ataupun enggak, cuma Hiwon gak bisa ngejawab. Terus saat itu pas mereka ngobrol, ada si Dojun di sana. Dia lihat Hiwon dan juga Minwook, yang dia kira Minwook tuh pacarnya Hiwon. 우리 사겨요? 아니, Terus dibilang sama Hiwon, enggak, kami tuh cuma berteman aja. Intinya kami tuh enggak berpacaran ataupun apapun itu. Jadi dibilang sama Hiwon kepada Dojun kan, intinya di kantor kok pura-pura gak kenal aku aja, katanya. Terus Dojun bilang, ya oke, tapi aku membicarakan tentang pertanggungjawaban aku sama kamu, katanya gitu. Sementara itu si Minwook tuh masih kepikiran kan, karena dia memang suka sama Hiwon. Jadi dia tuh kayak nyesel banget karena gak menyatakan perasaannya sama Hiwon selama ini. Jadinya ya karena mendengar Hiwon sudah mengandung anak orang lain dan juga mungkin mau mempertahankan kandungannya, itu membuat gejolak banget sama Minwook karena dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nyesel iya, kesel juga iya, tapi ya kayak mana lagi. 헐 뭐야?
Keesokan harinya, di hari pertamanya Dujun datang sebagai presiden di perusahaan bir itu, dia memberikan bonus sama seluruh karyawan di sana. Dan mereka tuh seneng banget, dan pas Dujun datang, banyak banget yang terpesona dengan kegantengannya Dujun yang mirip kayak Mimin. Terus pas ada yang mau berterima kasih dan juga mau berkenalan sama Dujun, mau nyalam, ya diwakilin sama sekretarisnya karena kan memang dia ya malas gitu nyalam orang gara-gara kejadian yang menimpa dia di masa lalu. Terus pas masuk lift tiba-tiba kan Hyun mau ikutan tuh, cuma karena penuh jadi dibilang sama dia duluan aja. Oke, kata Dujun. Terus Hyun kesel padahal kan dia yang minta sama Dujun untuk kagak pura-pura nggak kenal gitu, dan dia yang emosi jiwa, emanglah betina nih kan. Oh ya, kayaknya sekretarisnya Dujun sama bosnya Hyun bakal berlanjut nih kisah cinta tipis-tipisnya kan, karena kebetulan mereka bertemu di lift. Jadi sok keren kali nih si sekretarisnya Dujun, cuma pas dia dengerin bosnya Hyun nih nelpon anggotanya karena ada masalah, dia langsung teriak-teriak, dan itu membuat sekretarisnya Dujun kayak kaget banget, kok kayak nggak lembut nih orang. Tapi itu dia mengurungkan niatnya untuk tetap mendekatin si ibu bos ini. Setelah itu, ibu bosnya Hyun mempresentasikan tentang pelaporan yang sudah mereka buat selama setahun terakhir kepada Dujun sebagai presdir. Dan banyak sih mengapresiasinya, cuma Dujun bilang sama mereka, bonus yang aku kasih itu ya bukan cuma-cuma ya, intinya kalian harus bekerja sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Dan dia memberikan semuanya wejangan sama mereka. Sudah nanya, kita ada program mau ke Jerman itu kan, siapakah yang dari tim ini yang terpilih? Terus dibilang Hyun. Terus dia nanya, kan kau manajer, banyaklah kerjaanmu, nanti kau tinggalkan kayak mana, kata gitu. Gara-gara itu Hyun kayak emosi jiwa dan bilang sama Dujun, ya nggak adil lah kau misalkan kau bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba Dujun bilang sama Hyun, gini aja, gimana kau misalkan kita jumpa 3 kali seminggu dan belajar untuk saling jatuh cinta dengan serius. Boom. 제대로 한번 해보자고. Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.